Jadi memang tadi saya sempat dengar tuh Mas Roy bilang Pak Jokowi di Polresta dan sebagainya, bahwa memang itu dimungkinkan berdasarkan undang-undang. Namun yang pengen saya pertegas bahwa kehadiran Bapak itu bukan karena khusus Bapak, malah karena kami mendengar di hari Senin itu ada penyidikan, ada proses yang dilakukan, maka kita mengikuti jadwal dari penyidik. Sehingga hari Rabu Bapak Jokowi mengikuti jadwal pemeriksaan dari penyidik dari Polda Metro Jaya, melengkapi semua apa yang diperlukan dalam penyidikan oleh Polda Metro Jaya, sekaligus membawa ijazah. Dibawa semua tuh ijazah aslinya, SD, SMP, SMA, Dan disita. S1. Kemudian pihak penyidik menyita ijazah asli SMA dan S1 Fakultas Kehutanan UGM-nya. Kemudian selesai sekitar kurang lebih 3 jam itu kemarin. Oke. 3 jam terhadap 45 pertanyaan. Dan tentu komitmen Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik akan terus mengikuti proses hukum yang... Bang, jadi pada saat tadi ditanya ada beberapa puluhan pertanyaan sama penyidik nih, di situ kemudian terkonfirmasi juga atau sudah tahu nggak kira-kira siapa tersangkanya? Pertanyaannya agak tricky nih. Jadi ya tentu ada nama-nama. Hanya bukan kewenangan kami penasihat hukum untuk menyampaikan. Biarlah nanti penyidik akan melakukan penyidikannya. Terus kemudian kan sudah banyak atensi nih dari publik. Harus begini, harus begitu. Saya yakin penyidik Polri akan melakukan serangkaian penyidikan yang sangat transparan, mengikut sertakan pengawas terbuka. Oke, jadi artinya sampai dengan sekarang berarti artinya kalau tadi Bang Freddy bilang ini, Anda yakin nggak kalau misalnya Mas Roy ini akan ditetapkan sebagai tersangka? Saya tidak ingin mendahului, tapi memang ada beberapa nama. Termasuk Mas Roy? Saya melihat memang ada nama Mas Roy. Hanya saya tidak ingin mendahului karena tentu harus memenuhi unsur dan sebagainya. Biarlah nanti penyidik yang menyampaikan, karena itu domain penyidik. Tapi katanya Mas Roy mau melawan Bali kalau ditetapkan sebagai tersangka ya Mas ya? Tapi saya appreciate ya pada Bang Firman. Ini gak apa-apa jujur. Ini lawyer yang benar, lawyer yang bagus ya. Bukan tiba-tiba ada orang yang saya jamin 11.000 triliun persen Roy Suryo akan jadi TSK. Itu ngaco orang itu ya. Gitu. Artinya dia masa bisa melebihi Kapolri atau bisa melebihi Tuhan? Yang bisa memastikan itu hanya Tuhan. Gitu loh ya. Kapolri pun mau memastikan kalau tiba-tiba ada perubahan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di Republik ini. Sesuatu apa? Oh, tunggu saja tanggal mainnya. Sesuatu apa ini Mas Roy? Pak Bumi kali. Tsunami. Nah kalau misalnya dari Mas Kosidudin sendiri melihatnya adalah kalau tadi dipindahkan karena dengan alasan sakit berarti artinya bisa diterima ya di pemeriksaan Pak Jokowi di Solo? Enggak terima, kalau alasannya sakit ya nggak bisa diperiksa gitu loh. Jadi yang menjadi soal itu tadi kalau kembali soalannya adalah transparansi, maka yang pertama harus dilakukan adalah menindaklanjuti permohonan kami untuk melakukan gelar perkara khusus agar menjadi terang benderang bagi kami penyelidikan itu apa dasarnya kok ditingkatkan ke penyidikan. Yang kedua betul tadi prematur sekali, hari ini publik jangan diajak berpikir ala penyidik atau ala jaksa. Ala penyidik duga-duga, sangka-sangka, ala jaksa asal tuntut. Hari ini ayolah kita berpikir sebagai hakim. Yang pertama kita harus mempertimbangkan fakta, yang kedua baru kita memberikan pendapat. Soalan yang hari ini kita lihat itu kan hari ini baru hal-hal yang berkaitan dengan Saudara Joko Widodo. Dan saya ingin tegaskan kasus ini justru mengkonfirmasi Saudara Joko Widodo itu tidak dua hal tidak dia penuhi. Satu, dia tidak negarawan. Kedua, dia tidak kesatria. Tidak negarawannya kan sebenarnya polemik ini kan awalnya kan terkait jasa. Kalau dia mengambil pilihan untuk menyelesaikan secara negarawan dengan menunjukkan, selesai. Yang kedua, ketika dia mengambil proses hukum, ini pendukungnya juga ikut lapor, keroyokan ini, nggak kesatria, harusnya ini wibawaku, kehormatanku, ijazahku, kalian jangan ikut lapor, aku saja yang lapor. Nah, aku selesaikan semuanya. Jadi artinya gimana tuh Mas Firman katanya udah tunjukin aja ijazahnya lagi. Kalau terkait itu saya tidak sepakat ya dengan Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad juga harus mencermati, Bapak nggak pernah ngajak siapa-siapa. Bapak melakukan pelaporan, pengaduan ya, kemudian mengajukan pengaduan itu, kemudian ada proses sidik, ada nama-nama. Jadi saya sangat tidak sepakat dan saya mencoba berbicara sangat hati-hati hari ini karena tentu apa yang akan kami sampaikan itu akan menjadi highlight
Justru di Kenapa? laporan itu kami cuma dumas, saudara Jokowi langsung jadi LP. Kenapa? Kan tidak adilan ini. Kenapa yang ingin saya sampaikan? Artinya kalau saya mencoba mencermati apa yang disampaikan sama Pak Ahmad, kenapa dia tidak jadi? Karena tidak cukup bukti permulaan. Pak Jokowi dengan sangat kesatria, tentu dia punya integritas. Oke. Ya, jadi dasar hukumnya atau filosofinya kenapa ada juga dugaan fitnah dan pencemaran nama baik kan tentu kan ada hukumnya kan gitu. Sehingga menurut hemat kami perlu ada penanganan yang komprehensif. Karena kenapa? Ini sudah berlanjut 2,5 tahun lebih. Dan artinya perlu juga termasuk dengan penetapan tersangka. Itu udah otomatis bukan karena Pak Jokowi tetapi karena mereka melanggar. Oh, saya tidak sepakat karena beginilah Mekanismenya proses inilah kita jangan berpikir sebagai penyidik atau jaksa yang hanya menduga-duga, hanya nuntut, berpikir sebagai hakim. Faktual saja, secara normal penyidikan yang berhenti di SP3 itu banyak. Artinya tidak semua penyidikan itu berujung dengan tersangka. Iya, tapi ada tidak penyidikan yang ditarik. berhenti karena tidak ditemukan bukti Tapi, SP3. nah, kalau- itu di framing kan- kalau selalu ada tersangka. Yang kedua, saya ingin tegaskan, kalau tadi ada transparansi, kenapa tidak digunakan gelar perkara khusus agar kita bisa Tidak percaya? diatur. Dan yang kedua, Tidak saya ingin tegaskan, Oke. kalau disampaikan bahwa ijazah itu sudah disita, saya Mana? katakan itu adalah konon. Kami belum meyakini kalau belum ada. Kan udah dibawa kemarin sama Pak Jokowi, Mana? kemudian Mana? udah disita. Makanya kami akan konfirmasi nanti kalau Pak Roy Sudah diperiksa. disita kan, Bang? Iya. Ya, Pak Roy diperiksa, kemudian oleh penyidik ditunjukkan sebuah dokumen, ini asli punya saudara Jokowi, apakah saudara telah melihat sebelumnya, baru itu terkonfirmasi bahwa ijazah itu ada dan memang disita oleh penyidik. Tapi kalau tidak dikatakan oleh penyidik ini loh ijazahnya kemudian diperiksa Pak Roy, Ya. ini kan hanya konon gitu loh. Ya. Karena kami tidak Jadi, percaya hari ini saya dalam mau proses saya ini. mau mengeskalasi Bang Relu, pernyataan. Bang Relu, tahu Tahu, Bang Relu. saya mau mengeskalasi pernyataan Senyum-senyum saya. nanti, gasnya nanti di tengah-tengah. Tadi kan saya Bang. sampaikan saya hati-hati karena saya melihat masih aman-aman aja. Oke. Tapi kalau Hati-hati. sudah menyinggung klien kami, Nggak saya perlu tentu hati-hati harus lagi. menyampaikan yang faktanya. Apa jadi yang mau disampaikan? Faktanya ijazah sudah disita. Jadi Hati-hati dalam bukan konon ya? hati-hati dalam berbicara. Iya, saya katakan konon sebelum klien kami melihat dan kubu ada tanda terima Mas Roy penyitaannya. Suryo dan tim pasti akan bernyanyi seperti itu. Pasti. Ya kan Pasti. nggak ada Dan kubu buktinya. Jokowi juga akan pasti menyatakan demikian. Karena fakta. Ya, nggak Karena ada Oke. sudah fakta penyitaan. Nah, melihat. oke. Kalau gitu butuh Saya Belum ada sendiri berita acara melihat penyitaannya, mana? berita acara sitanya. Dan Mana? saya belum Ya. pernah melihat berita Pasti acara sitanya. karena bukan dipanggil, belum pernah dipanggil. Nah, karena itu kami konfirmasi nanti Jadi melalui panggilan. Kita jangan lihat. gini loh. Kita ini kalau mau berdiskusi jangan konyol. Kenapa saya bilang jangan konyol? Kok bisa Anda menyampaikan ABC belum Oke. lihat? Saya ingin meluruskan bahwa Pak Jokowi sudah dipanggil, memenuhi panggilan dan sudah memberikan keterangan. Oke, Kekonyolan sudah itu memberikan sama, Mbak, Sudah dengan memberikan- penetapan dengan kenaikan status dari penyelidikan Penyelidikan ke ke penyidikan penyidikan. dengan hanya fotokopi. Nah, Kombes, gelar perkara Kombes ini Alam saya lurusin. mengatakan fotokopi. tidak pernah seperti itu karena enggak. pada saat penyidikan Kabid Humas Polri sudah dibawa mengatakan aslinya fotokopi. sudah disampaikan. Iya. Nah, oleh karena itu nih, Ya. maka menurut hemat saya dalam waktu dekat Oke. akan Ini ada balik. penetapan tersangka. Siapa tersangka?